Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT merupakan kalender Islam global yang diadopsi Muhammadiyah, dari hasil inspirasi dari konferensi di Istanbul, Turki beberapa tahun lalu 28–30 Mei tahun 2016, saat itu dihadiri sekitar 60 negara. Peresmian kalender Hijriah Global Tunggal berlangsung bulan lalu di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan, Universitas Aisyah Unisula Yogyakarta Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025. Acara ini dihadiri berbagai tokoh nasional dan internasional dari organisasi Islam, pemerintah, dan kalangan akademisi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, mengatakan peluncuran KHGT adalah bagian dari kontribusi Muhammadiyah untuk persatuan umat Islam dan kemajuan peradaban global. Kehadiran kalender Islam global yang diadopsi Muhammadiyah diharapkan mampu menyatukan seluruh Muslim dunia dalam menetapkan awal bulan Hijriah, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah sehingga dapat mengakhiri perbedaan. Apa dan bagaimana tanggapan Wiwoho Aji Santosa tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terkait kalender Hijriah Global Tunggal dan sejauh mana kalender Hijriah Global Tunggal dipahami di wilayah daerah khususnya warga Muhammadiyah dalam program Sudut Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar, Mas Taufik. Terkait dengan ini Pak, kalender Hijrah Global Tunggal yang di-launching oleh Muhammadiyah. Ya. Apa tanggapan Pak Awi terkait hal tersebut? Yeah. Yang pertama, kita bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kado yang menurut saya fenomenal di kalender Hijriah ini 1447 Hijriah. Namun demikian ya saya belum begitu paham betul karena memang itu kelas pembicaraannya tentu kelasnya para ahli syariah dan ahli-ahli astronomi. Tapi dari bagian warga Muhammadiyah saya sangat bahagia, sangat senang ya. Karena dari istilah itu menunjukkan spirit persatuan yang luar biasa. Jadi ada kata global tunggal itu kan sesuatu yang sudah sangat lama kita harapkan agar umat Islam di dunia ini itu memang benar-benar punya alat pemersatu yang real ya, meskipun bersifat duniawi ya, seperti kalender misalnya. Ini kan sudah 15 abad ya umat Islam ini belum punya kalender global tunggal. Nah, maka ini sebagai sebuah kado istimewa bagi saya, perasaan saya baik sebagai umat Islam maupun sebagai warga Muhammadiyah. Nah, untuk kalender Hijrah Global Tunggal ini Pak, ini insya Allah bisa bermanfaat untuk pidana Muhammadiyah, tapi bagi yang lain lah itu umat Islam. Ya pastilah, makanya kan Muhammadiyah ini hanya bagian kecil dari yang mensepakati itu. Itu kan ada tonggak sejarah, dulu ada semacam kongres atau konferensi di Istanbul yang diikuti oleh banyak negara. Nah, kemudian dari Istanbul inilah kan kemudian terus bergulir ya para ulama baik secara syariah maupun secara astronomi ya, secara fisika, mereka pada bertemu ya dan terus berikhtiar melakukan upaya-upaya agar gagasan memiliki kalender global tunggal ini bisa terwujud. Dan alhamdulillah sependek pengetahuan saya sudah sekitar 60 negara menerima ini. Nah, jadi kalau yang lain mungkin masih ada yang mempertentangkan ya, tidak masalah itu karena memang ya namanya juga barang baru ya. Tapi legitimasi dari 60 negara itu kan sangat legitimate itu. Tidak gampang. Yang lain mungkin ada yang, tapi kan legitimasinya di bawah itu. Sehingga harapan kami terus disempurnakan di mana kira-kira kelemahannya gitu ya. Tapi kelebihannya kan jelas kan menurut saya
ini kebersamaan yang Masya Allah luar biasa. Ini terkait dengan kalender hijrah global tunggal ini Pak. Sebenarnya membahas apa Pak dengan kalendernya ini? Ya namanya kalender ya tentu waktu lah ya, penanggalan. Jadi agar kemudian dalam bahasa saya barangkali setidaknya meminimalisir ya, kalau tidak menghilangkan ya meminimalisir adanya perbedaan. Ya contohnya di Indonesia saja gitu ya. Ya, kadang terjadi 1 Syawal terutama yang paling ramai itu ya, 1 Syawal. Nah, dengan adanya kalender hijriah global tunggal, ya saya yakin insya Allah perlahan tapi pasti itu akan dipahami bahwa ada kebersamaan. Karena memang ilmu ya. Nah, sayangnya kalau kemudian bertemu orang yang tidak percaya ilmu, nah, sudah kalau itu kan di luar konteks itu ya. Memang kalender ini berdasarkan ilmu. Ya pastilah. Jadi baik itu secara syariah maupun secara astronomis ini kan terus dipertemukan. Dan itulah hebatnya Islam. Karena memang harus hati-hati ya. Mungkin kenapa sih sulit hanya membuat kalender saja? Karena ingat bahwa di dalam Islam itu banyak ibadah yang sangat terkait dengan waktu, artinya harus tepat waktu. Satu contoh misalnya puasa Ramadan. Ya. Ketika masih dalam puasa Ramadan, terutama di akhir yang krusial ya, akhir bulan Ramadan masih berpuasa berarti sempurna puasanya ya. Dan itu kalau kemudian dilandasi keimanan dan ikhtisaban, maka kan ada jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita yang sudah. Artinya mendapat pahala yang sangat besar kan? Kan diampuni dosa. Tapi kalau salah menghitung sampai kemudian tanggal 1 Syawal masih tetap berpuasa, kan jadi haram. Ini soal syariat Pak. Ya iya, itu soal syariat. Makanya kan kehati-hatian ini kalau menurut saya wajar. Para ulama tentu baik yang sekarang sudah setuju dengan KHGT maupun yang belum, saya yakin pasti para beliau ini menghitung dengan sangat bertanggung jawab pada Allah. Tidak ada suudzon saya pada para ulama. Insya Allah semuanya pasti menginginkan agar kemudian pelaksanaan ibadah kita menentukan penanggalan itu ya benar-benar berdasarkan keimanan dan ilmu, insya Allah. Jadi tentunya dengan adanya kalender hijrah global tunggal ini, ternyata di Muhammadiyah itu juga banyak para ilmuwan Pak ya, terutama di astronomi. Ya, insya Allah ya. Dan sebenarnya bukan hanya di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama juga banyak. Ormas-ormas yang sudah tua itu biasanya punya ahli-ahli gitu ya. Nah, hanya memang inilah yang harus ada langkah. Maka saya katakan tadi, ya namanya ini barang baru ya, pastilah ada di sana sini, harus sama-sama disadari kalau ada kekurangannya, perlu ada perbaikan sehingga kemudian nanti akan benar-benar menjadi sebuah pedoman bersama. Betapa indahnya ini. Dan dunia ini kan pernah dipimpin oleh umat Islam. Ketika dipimpin oleh umat Islam maka damai itu ya. Enak, kalau kita lihat sejarah loh ya. Jadi ilmu pengetahuan sangat dihargai, kemanusiaan sangat dijunjung tinggi. Kalau politik berbohong kemudian dianggap sebagai sesuatu ya, itu kan politik itu biasa bohong. Itu sudah enggak Islami. Jadi berpolitiknya Islam mengajarkan, tapi bohongnya kan enggak. Dan ini yang sangat berbahaya. Maka harapan kami kembali Allah berikan kekuatan pada kita dan para ulama akan menuntun kita, maka kita para umat juga harus benar-benar taat pada ulama itu dengan tetap berpegang pada Quran dan sunnah makbulah. Insyaallah semuanya akan barokah.